Ya pemirsa, peredaran rokok ilegal ini masih banyak terjadi. Baik rokok yang pita cukai palsu, pita cukainya berbeda, tanpa pita cukai maupun pita cukai yang bekas. Dan ini tentunya menjadi pekerjaan rumah kita semua, tidak hanya bea cukai namun juga pemerintah daerah dan masyarakat. Nah, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk memberantas rokok ilegal ini? Itu yang akan kami bahas untuk Anda dalam Dialog Titik Tengah untuk edisi hari ini sesaat lagi. Gempur rokok ilegal, itulah tema Dialog Titik Tengah spesial untuk edisi hari ini bersama saya Anwar Fuadi. Nah, untuk membahas terkait dengan gempur rokok ilegal, di sebelah saya sudah hadir dua orang narasumber. Yang pertama ada Ibu Ikvina Fahmawati, Bupati Mojokerto. Selamat siang, Bu Ikvina, kabar baik? Selamat siang, Alhamdulillah sangat Sehat, Bu, baik. ya? Sehat. Lancar perjalanan dari Mojokerto, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Nah, di sebelahnya ada Pak Pancoro Agung, Kepala Kantor Bea Cukai Sidoarjo, yang salah satu wilayahnya adalah di Kabupaten Mojokerto. Selamat siang, Pak Pancoro, kabar baik hari ini? Selamat siang, Alhamdulillah baik, Mas. Sehat ya, Pak, ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih juga sudah hadir di studio Metro TV Jawa Timur untuk membahas hal yang sangat penting, yaitu gempur rokok ilegal. Nah, untuk mengawali ini saya ke Bu Ikvina terlebih dahulu. Mungkin bisa diberi gambaran terlebih dahulu, Bu. Kenapa kita harus menggempur rokok ilegal ini, Bu? Ya, baik. Terima kasih, Mas Adi. Jadi, kalau kita bicara terkait dengan rokok dan hubungannya dengan cukai, memang rokok ini merupakan salah satu komoditi yang memang dikenakan cukai, karena memang sesuai dengan aturan peredaran rokok sendiri memang ada pembatasan dari pemerintah. Di sisi yang lain memang hasil dari cukai ini salah satunya adalah DPHJHT ini dikembalikan kepada masyarakat, terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kemudian produk rokok itu bisa memiliki kualitas yang lebih baik. Di sisi yang lain adalah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang ditimbulkan akibat rokok itu sendiri. Oke, salah satunya adalah ada pendapatan kita begitu ya, Bu, ya, pendapatan daerah di sana. Dan ketika maraknya peredaran rokok ilegal, ini tentunya mengurangi pendapatan dari daerah. Nah, lalu kemudian apa upaya yang dilakukan selama ini khususnya di Mojokerto, Bu, untuk melakukan pengawasan terkait dengan rokok ilegal? Ada 4 tadi yang saya sebutkan. Apa yang dilakukan sejauh ini? Ya, jadi terkait dengan pengawasan peredaran rokok ilegal itu sendiri, tentu kita tidak hanya dari sisi pemerintah maupun aparat, tapi juga dari masyarakat. Ya. Dari masyarakat itu sendiri, masyarakat ini perlu tahu bagaimana sih sebetulnya rokok-rokok yang tidak dikenai dengan cukai yang legal, artinya rokok-rokok dengan cukai yang ilegal seperti itu. Dan kemudian di sisi yang lain dari pemerintah, dari aparat, kita juga berupaya untuk bisa melakukan pemantauan dan mendapatkan informasi bagaimana sebetulnya peredaran terkait dengan rokok-rokok dengan cukai yang ilegal ini berada di masyarakat kita. Sehingga kemudian ini harapannya akan terjadi efektivitas, baik informasi yang berasal dari masyarakat, masyarakat membantu kita untuk bersama-sama melakukan pencegahan, karena kalau mau mencegah kan harus tahu dulu begitu ya. Dan kemudian di sisi yang lain pemerintah dalam hal ini mempunyai mekanisme, mempunyai sistem bagaimana kemudian dengan pengaduan dari masyarakat atau dari pemerintah sendiri secara aktif ini melakukan upaya-upaya untuk melakukan apa ya istilahnya, tahulah peredarannya seperti apa dan bagaimana nanti alur penata laksanaannya ketika kemudian di masyarakat ini diketahui adanya rokok-rokok dengan cukai ilegal. Oke, Bu Ikvina bersama teman-teman di sana tidak bisa bekerja sendiri ya, Bu, ya, harus dibantu oleh masyarakat di Kabupaten Mojokerto. Sekarang saya ke Pak Pancoro. Pak Pancoro, tadi dikatakan masyarakat harus mengawasi rokok ilegal. Tapi sekarang Pak Pancoro bisa jelaskan nih, rokok ilegal itu yang seperti apa, Pak? Ya. Jadi gini, Mas Adi ya, jadi untuk rokok ilegal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai. Itu ada 5. Pertama, yang dikatakan rokok ilegal itu adalah polos tanpa pita cukai. Yang kedua terkait dengan palsu, ya. Terus bekas pakai, salah peruntukan, artinya yang harusnya ditempelkan di SKT ini ditempelkan di SKM yang tarifnya lebih rendah. Dan juga salah personalisasi, karena di dalam satu pita cukai itu sudah ada yang namanya kode. Jadi sehingga tidak bisa dipakai untuk perusahaan lain. Ini termasuk pidana ini, Mas, ya, untuk yang personalisasi. Ya.
Oke, itu yang harus diawasi oleh masyarakat bersama-sama tentunya. Tapi kalau tentu Bea Cukai punya data begitu ya dalam pengawasan yang dilakukan atau penindakan yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, katakanlah setahun ini begitu ya. Hasilnya seperti apa, Pak? Masih marakah di Kabupaten Mojokerto ini? Ya, khususnya di Kabupaten Mojokerto ini nggak sebanyak di tempat lain. Artinya masih agak sedikit zona aman ya, Bu, untuk peredaran rokok ilegal. Namun wilayah kami itu ada Kabupaten Mojokerto, di samping itu ada Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kota Mojokerto. Dari hasil total penindakan kami selama 1 tahun, ya kurang lebih sampai September ini kurang lebih 1.185 SBP, artinya surat bukti penindakan. Jadi kita sudah melakukan penindakan itu sudah 1.185. Oke, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, apakah ini meningkat atau gimana, Pak? Ada peningkatan, tapi memang peningkatan ini berawal dari karena waktu masa pandemi itu banyak lari di penjualan online yang tadinya melalui darat, melalui pengiriman yang sifatnya dengan mobil bis ya, dengan kargo bis, tapi ini sekarang sudah online. Jadi sehingga kita menghadang di tempat jasa penitipan itu kita sudah mendapatkan penindakan cukup banyak. Oke, nanti kita akan bahas penindakannya seperti apa dan apa sanksi yang bisa diberikan begitu ya, agar masyarakat juga paham dan tidak coba-coba melakukan ini. Kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial, masih membahas terkait dengan gempur rokok ilegal. Tadi sudah dijelaskan begitu ya seperti apa kondisinya, dan memang ada sedikit peningkatan, tapi dikatakan tadi di Kabupaten Mojokerto jumlahnya tidak terlalu besar seperti yang disampaikan oleh Pak Panjoro tadi. Tentu ini adalah buah kerja dari Bupati juga, dan juga bagaimana masyarakat ikut terlibat. Sejauh ini Bu, seperti apa upaya yang dilakukan, sosialisasi kepada masyarakat agar kita bisa mencegah ini sejak dini dan peredaran rokok ilegal ini bisa kita kendalikan, Bu. Sejauh ini seperti apa? Oke, baik. Jadi dari tahun-tahun kemarin kita memang setiap tahun selalu ada kegiatan sosialisasi. Kalau di tahun kemarin itu kita melakukan sosialisasi itu melalui tokoh-tokoh masyarakat, gitu. Jadi organisasi-organisasi kemasyarakatan, sosial budaya ini kita undang secara khusus untuk mendapatkan sosialisasi terkait dengan rokok dengan cukai ilegal. Tetapi untuk tahun ini ada perkembangan dari proses penyebaran informasi itu. Jadi kita sekarang lebih melibatkan masyarakat secara umum, halayak itu dengan kegiatan-kegiatan yang besar begitu. Di antaranya adalah kegiatan-kegiatan keagamaan, hiburan-hiburan masyarakat, sosial budaya. Jadi untuk kegiatan kemasyarakatan untuk tahun ini Kabupaten Mojokerto menggandeng Cak Nun dengan Kiai Kanjengnya untuk melakukan kegiatan keagamaan sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya masyarakat paham terkait dengan rokok dengan cukai ilegal. Kemudian kita juga melakukan kegiatan-kegiatan olahraga yang mengundang masyarakat banyak. Ada kegiatan sepeda bersama, kemudian juga ada kegiatan senam bersama yang diikuti oleh masyarakat. Nah, pada saat kegiatan itu kita lakukan sosialisasi juga terkait dengan rokok dengan cukai ilegal. Dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dengan menggunakan media massa seperti sekarang ini, kemudian juga media sosial, kemudian juga dengan podcast. Nah, jadi semua lini itu kita pakai untuk cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat, artinya bahwa semakin banyak, semakin luas keterjangkauan informasi ini kepada masyarakat, tentunya kita berharap tingkat kesadaran masyarakat akan semakin tinggi dan upaya masyarakat untuk terlibat dalam upaya untuk pencegahan pemberantasan rokok dengan cukai ilegal juga semakin baik. Oke, ada mungkin prioritas masyarakat yang menjadi sasaran, Bu, dari Pemkab Mojokerto? Jadi untuk kegiatan ini yang secara khusus gitu, Kabupaten Mojokerto tahun 2022 ini mengundang mengagendakan acara khusus di Linmas di Kabupaten Mojokerto, karena bagaimanapun Linmas ini adalah ujung tombak perlindungan masyarakat di desa-desa gitu ya.
Jadi kita akan melakukan kegiatan dengan mengumpulkan para linmas ini, mereka kita berikan peningkatan pengetahuan terkait dengan rokok dengan cukai ilegal, dan kemudian juga apa yang harus mereka lakukan jika mereka menemukan di masyarakat, di desa sekitar mereka ini ada peredaran atau justru mungkin ada produksi dari rokok-rokok dengan pita cukai yang ilegal. Oke, jadi ujung tombaknya itu pun sudah diberikan bekal yang cukup begitu ya Bu ya. Tapi sejauh ini responnya seperti apa kalau Ibu melihat? Alhamdulillah responnya sangat luar biasa. Bagus sekali masyarakat. Jadi sempat kita pada saat turunnya dengan Pak Pancoro bersama-sama ini masyarakat sudah paham. Jadi ya sambil turun kita sambil test case ya kepada masyarakat ya, kita di pasar-pasar gitu kan lihat para pedagang-pedagang rokok, grosir-grosir gitu kan. Kita tanya kemudian kita tanya mereka apakah mereka tahu terkait dengan rokok dengan pita cukai ilegal. Ternyata mereka juga sudah paham, tahu bahwa ada rokok dengan pita cukai yang ilegal. Bahkan beberapa pedagang bilang bahwa kalau mereka nggak legal, mereka nggak mau kok jual gitu, seperti itu. Jadi alhamdulillah selain itu juga kita punya apa ya istilahnya hotline pengaduan. Ini sudah berjalan juga pengaduan respon dari masyarakat terkait dengan masalah rokok dengan pita cukai ilegal. Artinya ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini cukup baik. Oke, termasuk hotline tadi cukup banyak digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan begitu ya Bu ya. Oke, Pak Pancoro, kalau melihat upaya dari pemerintah daerah, khususnya Bupati Bu Ikvina ini seperti apa Anda melihatnya Pak? Ya, luar biasa ya Bu Ikvina ya dengan Kabupaten Mojokertonya terkait dengan koordinasi, karena memang ini sudah harus kita bersama-sama ya melakukan sosialisasi di seluruh kalangan masyarakat. Dan memang sudah kita lakukan beberapa kali terkait dengan sosialisasi, dengan operasi bersama yang tadi disampaikan oleh Bu Ikvina tadi. Memang ini harus kita jalan terus ya, harus kita pupuk terus. Karena apa? Karena tanpa adanya peran masyarakat ini kita kesulitan juga. Karena luar biasa, karena konsumsi itu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Dan apabila masyarakat itu tahu artinya bahwa rokok ini benar-benar berbahaya misalkan, atau memang merugikan negara, saya yakin mereka pun juga akan mengerti dan tidak akan membeli rokok-rokok ilegal. Dan saya tahu mereka ini paham semuanya sebetulnya dengan adanya sosialisasi. Dan tadi sampaikan Bu Ikvina terkait dengan operasi bersama. Di samping kita operasi bersama itu juga kita melakukan edukasi kepada masyarakat ya. Bagaimana membedakan antara rokok yang resmi sama yang ilegal seperti apa, itu kita lakukan terus-menerus dengan khususnya Pemda Mojokerto. Oke, kalau Bapak melihat begitu respon dari masyarakat ini cenderung seperti apa Pak? Karena kan ada juga yang dirugikan, adalah mereka yang nakal ini kan dirugikan juga gitu ya. Nah ini bagaimana Pak? Ya responnya saya pastikan ini positif ya, karena memang setelah mengetahui luar biasanya rokok ini menghasilkan penerimaan negara ya untuk pembangunan, untuk kesejahteraan masyarakat misalnya khususnya di lingkungan Kabupaten Mojokerto ini mereka pasti akan menentang. Nah, pihak-pihak yang melakukan atau melaksanakan praktek-praktek ilegal ini saya yakin tidak akan berani muncul, dan lama-lama mungkin akan, karena tidak ada masyarakat yang tidak ada membeli produknya, saya yakin dia juga akan meninggalkanlah kegiatan-kegiatan ilegal ini. Oke, meninggalkan kegiatan ilegal karena seperti yang disampaikan tadi, ada pembangunan begitu ya yang membutuhkan dana, dan salah satu sumber dananya adalah dari ini. Nanti kita akan tanyakan kepada Bu Ikvina agar masyarakat juga bisa paham dengan dana hasil cukai ini apa yang bisa kita bangun, apa yang bisa kita selesaikan ya Bu ya. Nanti kita akan kembali lagi dalam Dialog Titik Tengah Spesial. Dipersembahkan oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Titik Tengah Spesial Gempur Rokok Ilegal. Tadi Bu Ikvina dan juga Pak Pancoro sudah memaparkan kepada kita apa upaya yang sudah dilakukan begitu ya, termasuk sosialisasi kepada masyarakat, karena keterlibatan masyarakat juga tentunya sangat penting. Nah, sekarang yang paling penting juga kita ketahui Bu Ikvina, kalau ada masyarakat yang coba-coba melakukan pelanggaran, mengedarkan atau menjual rokok ilegal ini, sanksi yang menanti seperti apa ini Bu, agar masyarakat juga tahu? Oke.
ini kalau bicara masalah sanksi kayaknya lebih cocok Pak Pancoro Ya. 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 Tapi kalau dari Bu Ikvina sendiri mungkin ada sanksi khusus dari Pemkab ketika menemukan ini? Oke, jadi kita berkoordinasi nggih, terkait dengan masalah sanksi ini. Tentunya ini menjadi tugas penegakan hukum dari teman-teman di Satpol PP. Terus sudah berkoordinasi langsung karena masalah cukai ini sudah menjadi apa ya istilahnya bagian yang spesifik sudah ditangani sendiri oleh teman-teman dari Bea dan Cukai seperti itu, sehingga kita koordinasinya lebih pada bagaimana ketika menemukan kemudian tindak lanjutnya, sedangkan nanti finishingnya nanti bagaimananya itu sudah langsung ke Pak Bea Pancoro. Cukai ya. Oke, sekarang kita tanyakan ke Pak Pancoro. Kita sudah ada undang-undangnya ya Pak ya, 39 2007 ya Pak ya. Nah ini seperti apa Pak sanksi yang tertera di sana? Oke ya, sesuai Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 ya, pasal 50 sampai 55 itu mengatur tentang sanksi pidana. Ya. Memang ada beberapa pasal yang mengatur tentang sanksi administrasi. Namun kalau memang ini masuk ke unsur pidana, ya tentu kan kami naikkan menjadi penyidikan. Ya tentu sanksinya luar biasa sebetulnya. Pidana penjara ya 1 sampai 5 tahun. Ya. Dan juga diberikan pidana denda 2 kali sampai 10 kali nilai cukai yang terhutang. Jadi cukup luar biasa. Ini gunanya efek jera kepada masyarakat sebetulnya, supaya mengetahui bahwa apabila mereka mencoba-coba untuk melakukan penjualan, menawarkan, ya, memproduksi rokok yang ilegal, tentu berhadapan dengan sanksi pidana tersebut. Oke, dan itu yang harus benar-benar diperhatikan oleh masyarakat, Ya, begitu ya. benar. Nah, dalam sosialisasi yang dalam penegakan yang dilakukan melalui Satpol PP tadi, begitu ya, seperti apa pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, Bu Ikvina? Jadi kalau di Kabupaten Mojokerto, Satpol PP kami ini mengedepankan pendekatan secara humanis. Oke. Seperti itu. Jadi kita lebih mengutamakan pada pencegahan ya. Pencegahan bagaimana masyarakat ini lebih paham dan kemudian tidak membiarkan ataupun dari teman-teman yang memproduksi rokok sendiri dalam skala kecil ini tidak melakukan pelanggaran hukum dalam pita cukai yang ilegal. Jadi seperti itu. Prinsipnya tentu kita pencegahan lebih baik lah daripada menghukum masyarakat gitu. Oke, dan itulah kemudian sosialisasi digencarkan termasuk melalui forum kita pada hari ini ya Bu Ikvina ya. Oke, kalau kita berbicara soal cukai, ini ada pendapatan daerah di sana. Nah, kalau dari cukai ini di Kabupaten Mojokerto, berapa menghasilkan pendapatan Bu? Jadi untuk tahun 2022 ini kita mendapatkan 37,4 miliar dari dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Begitu, dan kemudian peruntukannya ini sudah kita sesuaikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 215 PMK.07 2021. Jadi penggunaannya adalah untuk bidang kesejahteraan masyarakat 50%, kemudian penegakan hukumnya 10%, dan sisanya 40% adalah untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Ya, jadi apa ya istilahnya berapa kami terima itu sudah ada hitungannya, dan dari hitungan yang jumlah yang kami terima ini juga sudah ada aturan acuannya berapa persennya untuk apa untuk apanya, dan kemudian dari masing-masing bidang itu kita breakdown ke perangkat daerah yang terkait untuk dirupakan dalam bentuk program kegiatan seperti itu. Oke, kalau yang sudah bisa dirasakan oleh masyarakat begitu dari hasil cukai ini di Kabupaten Mojokerto seperti apa ya Bu? Kalau kita bicara masalah kesehatan jelas berbentuk bangunan. Kami memperbaiki dan membangun puskesmas kami, diantaranya adalah dengan menggunakan dana bagi hasil cukai ini. Di sisi yang lain kalau kita bicara kesejahteraan masyarakat, nah ini yang 50%, ini diantaranya, ini kita ada bantuan langsung tunai loh kepada para pekerja-pekerja pabrik yang berhubungan dengan rokok, atau bahkan pemerintah juga memberikan keleluasaan kita boleh memakai dana bagi hasil cukai ini untuk diberikan dalam bentuk bantuan sosial tunai kepada masyarakat yang ditentukan dengan ketentuan dari pemerintah daerah. Begitu. Jadi bantuan-bantuan langsung tunai ini bisa diberikan dari dana DBHC. Apa yang dirasakan masyarakat Mojokerto salah satunya dari dana ini begitu ya. Sekarang Pak Pancoro, singkat saja mungkin Pak Pancoro. Kenapa kita penting melakukan gempur rokok ilegal ini untuk bisa membangun daerah, Pak? Ya, jadi
penerimaan cukai ini merupakan juga salah satu prioritas ya menurutnya, termasuk penerimaan negara yang memang harus kita kolek ya, karena tugas kami juga salah satunya mengumpulkan dalam hal keuangan negara, dalam hal ini cukai. Karena kalau tidak kita lakukan operasi gempur, sosialisasi, masyarakat tidak akan tahu dan tidak akan memikirkan bagaimana nih pentingnya penerimaan negara dalam hal cukai ini, sehingga perlu kami sosialisasikan bersama Pem Kabupaten Mojokerto dalam hal ini untuk melakukan edukasi pada masyarakat, karena memang penting sekali ya, kurang lebih 200 triliun yang kita terima tiap tahun itu untuk pembangunan, sama dengan penerimaan negara yang lain berupa pajak dan lain sebagainya. Oke, jadi dana ini memang cukup besar begitu cukup ya Pak besar, ya? ya. Terakhir Bu Ikvina, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Mojokerto? Singkat saja Bu Ikvina. Jadi saya sangat berharap seluruh masyarakat Kabupaten Mojokerto bisa membantu pemerintah dalam hal ini mencegah terjadinya peredaran rokok dengan cukai ilegal. Kenapa? Karena pemasukan pemerintah dari cukai ini sangat dibutuhkan dan ini dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kesehatan masyarakat. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bu Ikvina. Terima kasih juga Pak Pancoro. Harapannya masyarakat memang turut serta begitu ya, karena ini untuk pembangunan daerah kita sendiri. Dan akhirnya pemirsa, saya Anwar Fuadi pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.